lagi sama saya, Alvin Fadila. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang COVID-19. Jadi, virus corona atau Severe Acute Respiratory Syndrome coronavirus 2 atau SARS-CoV-2 adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. Penyakit ini tuh disebabkan karena infeksi virus. Nah, makanya disebut COVID-19. Nah, virus corona ini bisa menyebabkan gangguan pada sistem pernapasan, pneumonia akut, sampai kematian. Lalu yang akan kita bahas di sini adalah penyebabnya, yang kedua ada gejala dan pencegahannya, yang ketiga ada social distancing atau pembatasan sosial, dan yang terakhir ada kita bahas yang pertama dulu, yaitu penyebabnya. Jadi, infeksi virus corona atau COVID-19 ini disebabkan oleh coronavirus, yaitu sekelompok virus yang menginfeksi saluran pernafasan. Jadi, pada sebagian besar kasus ini, coronavirus hanya menyebabkan infeksi pernafasan ringan sampai sedang, seperti flu. Tetapi, virus ini tuh bisa juga menyebabkan infeksi pernafasan berat, seperti pneumonia, Middle East Respiratory Syndrome atau MERS, dan Severe Acute Respiratory Syndrome atau ada dugaan bahwa virus corona atau awalnya ditularkan dari hewan ke manusia, yang seperti kita tahu itu dari kelelawar lanjut sampai ke manusia akhirnya. Namun, kemudian diketahui bahwa virus corona ini bisa ditularkan juga dari manusia ke manusia. Jadi awal mulanya juga emang dari manusia itu sendiri. Nah, jadi seseorang itu dapat tertular COVID-19 ini melalui berbagai cara. Yaitu yang pertama, tidak sengaja menghirup percikan ludah atau bersin dari bersin atau batuk penderita COVID-19. Jadi, ada penderita COVID-19 yang batuk atau bersin. Nah, dia itu mengeluarkan cairan atau yang biasa disebut droplet. Nah, droplet ini kalau misalnya kita hirup atau kena kita, maka kita akan tertular. Terus, yang kedua, ada memegang mulut atau hidung tanpa mencuci tangan terlebih dahulu setelah menyentuh benda yang terkena cipratan air liur penderita COVID-19. Jadi, kalau yang pertama tadi itu secara langsung, misalnya kita bertemu dia, lalu dia bersin atau batuk dan gak sengaja kena kita, itu kita bisa kena. Tapi bisa juga dia bersin di tempat lain atau batuk tempat lain, terus kena permukaan benda, habis itu kita pegang benda itu, kita pegang mulut atau hidung atau mata, itu kita bisa terinfeksi. Jadi dianjurkan sebelum pegang hidung, mulut atau mata, pokoknya wajah, itu harus cuci tangan dulu. Dan yang terakhir itu adalah kontak jarak dekat dengan penderita COVID-19, misalnya bersentuhan atau berjabat tangan. Karena tadi berjabat tangan ada kontak fisik, itu akan bisa menular virus corona ini sendiri. Nah, yang kedua ada gejala dan pencegahannya. Jadi infeksi virus corona atau COVID-19 ini bisa menyebabkan penderitanya tadi mengalami gejala flu seperti demam, pilek, batuk, sakit tenggorokan, dan sakit kepala atau gejala penyakit infeksi pernafasan berat seperti demam tinggi, batuk berdahak, bahkan berdarah, sesak napas, dan nyeri dada. Nah, gejalanya di sini bisa kita lihat nih, ada hari ke-1 dengan gejala pasien mengalami demam. Tubuh mungkin juga mengalami semacam kelelahan, nyeri otot, dan batuk kering. Sampai ada hari ke-17, di mana pas hari ke-7 biasanya ketahuan. Jadi menurut penelitian Universitas Wuhan, ini merupakan rata-rata pasien masuk rumah sakit. Jadi hari ke-7 itu biasanya gejalanya udah nampak, jadi mereka bisa ke rumah sakit. Lalu ada perbedaan antara batuk, pilek, alergi, dan gejala virus corona. Bisa dilihat seperti gambar yang ini ya, dimana beda batuk biasa dengan gejala virus corona. Intinya adalah ketika batuk biasa itu dia itu tidak disertai demam. Tapi kalau misalnya gejala virus corona itu disertai demam. Jadi biasanya apapun penyebab batuk, pasien yang merasakan gejala batuk tak kunjung sembuh wajib berkonsultasi ke dokter. Sebenarnya apapun penyakitnya, jika misalnya tidak sembuh-sembuh, maka kita harusnya berkonsultasi ke dokter. Tapi ini batuk, minimal kita lihat dari batuk. Nah itu juga bisa menyebabkan pernafasan kita terganggu juga kan. Lalu ada beda pilek, alergi,
dengan gejala virus corona. Bisa dilihat pada tabel ini. Nih, bedanya intinya pilek yang disertai sakit tenggorokan. Jadi kalau misalnya pilek sama alergi biasa itu biasanya disertai sakit tenggorokan. Tapi kalau gejala virus corona dia nggak disertai sama sakit tenggorokan. Jadi kalau misalnya pilek disertai sakit tenggorokan itu udah ketahuan, berarti ada infeksi saluran pernafasan bagian atas. Nah, kalau gejala virus karena tidak disertai sakit tenggorokan, dia ini menyerang pernafasan bagian bawah. Lalu ada pencegahan di mana contohnya pencegahan yang bisa kita lakukan adalah hindari berpergian ke tempat-tempat umum yang ramai pengunjung, serta hindari berdekatan dengan orang yang sedang sakit demam, batuk, atau pilek. Jadi jaga jarak sama semua orang sih, gak hanya yang sakit, gak hanya yang sehat, kita juga harus tetap jaga diri kita, jaga jarak sama orang lain minimal 1 meter. Lalu yang kedua ada gunakan masker saat beraktivitas di tempat umum atau keramaian, serta jaga kebersihan benda yang sering disentuh dan kebersihan lingkungan. Intinya, yang paling penting pakai masker adalah orang yang lagi sakit. Jadi kalau misalnya kita batuk nih ya, misalnya itu batuk biasa, tapi kita keluar rumah, maka tetap disarankan untuk menggunakan masker. Yang ketiga, rutin mencuci tangan dengan air dan sabun, atau kalau tidak ada bisa pakai hand sanitizer. Ini wajib banget dilakukan, karena untuk membersihkan tangan kita juga. Jadi sebelum pegang muka juga kan wajib kan untuk cuci tangan dulu. Yang keempat nih, jangan menyentuh mata, mulut, dan hidung sebelum mencuci tangan, karena takutnya ada kotoran atau virus di tangan kita, lalu kita menyentuh bagian wajah, itu akan bisa menyebabkan infeksi. Lalu yang kelima ada hindari kontak dengan hewan. Yang tadi kita disuruh hindari kontak dengan sesama orang kan, manusia. Jadi sama hal dengan hewan, kita juga harus menghindari, bukan maksudnya kita tidak boleh berinteraksi dengan hewan, tapi untuk menjaga jarak. Jadi kalau misalnya sampai kita terjadi kontak dengan hewan, cuci tangan setelahnya. Lalu yang terakhir adalah tutup mulut dan hidung dengan tisu saat batuk atau bersin. Jadi tadi sebenarnya masker. Jadi kalau nggak ada masker, kita bisa pakai tisu atau kita bisa pakai siku tangan bagian dalam kita. Lanjut, yang ketiga ada social distancing atau pembatasan sosial. Jadi pembatasan sosial atau social distancing adalah rangkaian tindakan pengendalian infeksi non-farmasi yang dimaksudkan untuk menghentikan atau memperlambat penyebaran penyakit menular. Jadi tujuan dari pembatasan sosial ini adalah untuk mengurangi kemungkinan kontak antara orang terinfeksi dan orang lain yang tidak terinfeksi, sehingga dapat meminimalkan penularan penyakit, morbiditas, dan terutama kematian. Jadi inilah yang lagi dilakukan pemerintah untuk mencegah penularan dari COVID-19 ini lebih lanjut. Jadi ada keefektifan sama kerugiannya. Jadi pembatasan sosial ini paling efektif dilakukan ketika infeksi dapat ditularkan melalui kontak percikan atau droplet, batuk atau bersin yang tadi. Kontak fisik langsung, termasuk kontak seksual, kontak fisik tidak langsung, misalnya dengan menyentuh permukaan atau kontaminasi seperti vomit tadi yang seperti kita bilang, atau transmisi melalui udara jika mikroorganisme dapat bertahan hidup di udara untuk waktu yang lama. Nah, pembatasan sosial ini mungkin kurang efektif dalam kasus ketika infeksi ditularkan, terutama melalui air atau makanan yang terkontaminasi oleh faktor seperti nyamuk atau serangga lain. Dan pada kasus yang lebih jarang, dari orang ke orang, kerugian dari pembatasan sosial dapat berupa kesepian, dikurangnya produktivitas, dan hilangnya manfaat lain yang berkaitan dengan interaksi manusia, karena kita dilarang untuk bertemu sama orang banyak. Jadi biasanya kita di rumah dan kita akan merasakan kesepian, lalu berkurangnya produktivitas. Jadi kalau misalnya berkurang produktivitas menurut saya enggak ya, karena walaupun kita di rumah nggak ada kerjaan, kita harus tetap produktivitas, kita harus produktif, nggak boleh sampai malas-malasan. Dan di sini hilangnya manfaat lain berkaitan dengan interaksi manusia. Sekarang kita bisa memanfaatkan media sosial untuk berinteraksi sama orang, bertanyalah kabar, bagaimana saudara-saudara kita. Di sini ada rangkumannya tentang social distancing.
Lalu contohnya ada efek positif dan efek negatif. Kita beralih ke contoh di sini. Ada kurva yang menunjukkannya. Jadi ini dianggap jumlah kasusnya. Ini jumlah kasus. Garis ini kita anggap sebagai daya tampung rumah sakit. Dan nih, dia bilang hal ini cuma pilek biasa. Kalau semua orang beranggapan ini cuma masalah kecil, maka akan banyak orang yang terinfeksi virus ini sampai akhirnya kurvanya ini melonjak melebihi dari garis, di mana garis ini menunjukkan daya tampung rumah sakit. Jadi ketika melebihi, otomatis dia rumah sakit penuh dong. Jadi nanti orang yang di bawah dari garis ini, insya Allah dia akan selamat. Tapi orang yang di atas garis ini, kemungkinan dia nggak akan selamat. Nah, lalu ada contoh kedua yang dimana kita boleh santai. Kita boleh santai tapi tetap waspada, cuci tangan, jangan sentuh muka, diam di rumah kalau sakit. Maka kurvanya akan menunjukkan dia di bawah. Dia tidak akan melebihi dari daya tampung rumah sakit itu sendiri. Maka semuanya akan bisa teratasi. Jadi inilah dimana kita dilakukan social distancing itu biar orang nggak ketemu orang lagi, nggak menularkan infeksi ini. Stop the spread alternative to flattening the curve. Sama ya ini, ketika garis ini menunjukkan bahwa daya tampung dari rumah sakit. Ketika nggak ada respon bagus nih, maka kurvanya itu akan melebihi dari daya tampung rumah sakit itu sendiri. Dimana yang tadi bakal ada yang namanya pasien tidak terurus. Lalu kalau misalnya ada strong collection response, responnya bagus nih, maka dia akan turun. Kalau misalnya yang terakhir kita bisa lihat di sini sama strong collection response tapi short term only. Jadi mereka senang lalu akhirnya melonjak kembali. Karena ada yang namanya high five atau toss yang kita tahu. Jadi ada sentuhan sampai akhirnya kasusnya akan naik lagi. Jadi kalau bisa seperti yang kedua, strong collective response, dimana kita benar-benar respon kolektif kita tuh bagus, kuat. Jadi kurvanya itu akan makin menurun dan bahkan nggak ada. Ini ada kurva yang ininya dimana tadi ini cara mudahnya ya. Nih, ada contoh pembatasan sosial. Ada sekuestrasi, ada isolasi yang pertama, dimana kita tadi mengisolasi diri kita di rumah. Ada karantina, biasanya itu di rumah sakitnya. Ada cordon sanitizer, ada sekuestrasi protektif, ada tidak berjabat tangan saat menyapa orang lain. Lalu ada penutupan sekolah atau peliburan ya saat ini terjadi. Penutupan tempat kerja, belum semua tempat kerja karena yang hanya ditutup itu yang tidak esensial dan tidak berperan dalam fungsi utama masyarakat. Kayak layanan kesehatan masih dibuka karena itu bermanfaat banget. Lalu pembatasan pertemuan massal seperti acara olahraga, film atau pertunjukan musik. Karena sebenarnya kayak olahraga kita bisa ngelakuin di rumah, film kita bisa nonton di rumah, pertunjukan musik juga kita bisa nonton di rumah lewat media sosial. Ada yang terakhir, ada yang keempat, ada menutup atau membatasi transportasi umum. Ini yang juga sedang dilakukan pemerintah, di mana Transjakarta itu dikurangi penumpangnya. Lalu ada penutupan fasilitas rekreasi, ini juga udah terjadi, di mana wahana wisata atau tempat rekreasi itu udah pada ditutup. Lalu yang terakhir ada tindakan melindungi diri. Ini yang peran setiap orang yang harus lakuin sih, karena ini penting banget, karena semuanya itu bermula dari setiap orang. Kalau semuanya nggak ngelakuin ya ini nggak akan bisa dicegah. Jadi semua berawal dari diri kalian sendiri. Nah, ini ada alternatif dari handshake, hug, high five, and honey. Bisa kayak namaste ketika kita diajak salaman, kita bisa pakai namaste. Kayak misalnya kita
mau berjabat tangan, kita bisa pakai the hand on heart atau yang lainnya, bisa pilih di sini. High five kita bisa pakai the wave dan semacamnya. Nah, yang terakhir ada penanganannya, di mana infeksi virus corona atau COVID-19 ini belum bisa diobati karena belum ditemukan vaksinnya. Tetapi ada beberapa langkah yang dapat dilakukan dokter untuk memudahkan gejalanya dan virus, di mana merujuk penderita COVID-19 untuk menjalani perawatan dan karantina di rumah sakit yang ditunjuk, menganjurkan penderita COVID-19 untuk istirahat yang cukup, memberikan obat pereda demam dan nyeri yang aman dan sesuai kondisi penderita, dan menganjurkan penderita COVID-19 untuk banyak minum air putih untuk menjaga kadar cairan tubuh. Nah, seperti yang kita lihat, banyak orang yang udah diisolasi dan sekarang sudah mencapai 300-an, dan mungkin akan bertambah lagi kalau social distancing itu nggak diberlakukan. Jadi untuk tahan diri banget, jangan keluar rumah kalau emang nggak penting banget. Jadi yang penting caranya jaga kesehatan baik-baik. Terima kasih udah nonton, semoga video kali ini bermanfaat dan bisa membuka kesadaran diri bahwa social distancing itu penting banget, dan yang paling penting adalah jaga kesehatan, jaga tubuh, jaga sistem kekebalan tubuh kita, banyak minum air putih, mungkin konsumsi vitamin, buah, dan segala macamnya. Perhatikan pola hidup sehat kita. Oke, saya Alfa Kadila. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.